apa pembelajarannya kita mau lihat. Kalau mau mengenal Allah, Anda tidak bisa mengenalnya secara langsung. Ada anak ditanya, bagaimana sih itu sorga? Nggak bisa, gimana mau dijelaskan sorga? Katanya enak itu sorga, ya kan? Senang. Gimana senangnya? Saya akan menjelaskannya supaya dia puas dengan memberi dia contoh apa yang paling dia senangi. Maka saya berkata, lebih enak dari makan permen. Oh, lebih enak dari makan es krim. Iya kan? Lebih enak dari es krim. Karena itu yang sampai di akalnya. Oh, ya. Jadi disesuaikan. Nah, kita begitu juga. Ini juga Nabi Ibrahim. Dia bilang, ini ada yang atur ini bintang-bintang ini sampai dia ada, tidak ada lagi, dia beredar demikian. Jadi dia memperkenalkan Allah dengan ciptaannya. Nah, Allah kita tidak bisa kenal kecuali melalui ciptaannya. Ciptaannya begitu banyak, bukan cuma bintang. Jadi pengenalan kita terhadap Allah itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Saya berkata misalnya itu komposer, itu pengarang lagu, itu ya kenal. Ya saya kenal dia, tapi saya kenal sepintas. Saya harus tahu semua nyanyian yang dia gubah. Itu baru saya bisa bilang, oh dia hebat. Iya, betul. Bagaimana kita mau tahu semua ciptaan Allah? Bumi aja kita belum tahu. Tetapi saya tidak perlu untuk melihat. Saya pernah berkata begitu. Saya tidak perlu untuk berkata di sini ada kucing. Saya tidak perlu lihat kucing itu. Kalau saya sudah dengar dia mengeong. Iya kan? Begitulah pengenalan kita kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak kaumnya. Dan itu cara yang digunakan oleh Al-Quran. Kita baca. Wahyu pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq. Bacalah demi itu karena Tuhanmu yang mencipta. Melalui ciptaannya kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal bahwa dia maha mengetahui. Dia maha kuasa dan lain-lain sebagainya. Nah, ini yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim. Ajaran Islam merujuk kepada Nabi Ibrahim. Walaupun sebelum Nabi Ibrahim ada nabi-nabi kan? Iya. Nah, apa keistimewaannya? Keistimewaan Nabi Ibrahim itu banyak sekali. Sampai-sampai Al-Quran melukiskan Nabi Ibrahim itu sebagai umat. Kalau saya berkata umat banyak orang ya. Tetapi karena sifat-sifatnya terlalu banyak, tidak bisa disandang kecuali oleh kumpulan orang, maka dia sendiri dinamai oleh Tuhan umat. Dia Inna Ibrahim halimun, sangat pengibah, awahun, sering berkata kalau lihat satu orang kesedihan, ada tamu, bukan dia cuma antar sampai pintu, dia antar sampai keluar. Subhanallah. Iya kan? Banyak sekali ajarannya. Yang terpenting dia mengajarkan bahwa Allah itu Tuhan semesta alam. Sebelumnya nabi-nabi itu tidak menggarisbawahi bahwa Tuhan semesta alam. Nabi-nabi sebelumnya sesuai dengan tingkat pemahaman kaumnya berkata Tuhan kamu. Tuhan kamu. Misalkan Tuhan suku, Tuhan bangsa. Nabi Ibrahim mengajarkan bahwa Tuhan ini, Allah ini, Allah semesta alam menyertai semua. Bukan hanya waktu dia sadar, juga waktu dia tidur.
Bukan hanya waktu dia hidup, juga waktu dia mati. Dan sama sekali sedikit pun tidak mempersekutukan Allah. Ada orang-orang, ya, nah itu kelanjutan kita ini apa namanya, dalam salat kan salawatnya juga kepada Nabi Ibrahim ya. Karena itu ajarannya itu. Tidak mempersekutukan Allah. Kalau kita berkata bahwa ini adalah penemuan Nabi Ibrahim, maka inilah penemuan manusia yang paling besar. Lebih besar, ya. Karena penemuan Anda dalam bidang teknologi itu bisa membahayakan orang. Ya. Ini memelihara orang. Itu yang dikatakannya. Orang ada menemukan api, ada orang menemukan roda. Itu semua penemuan-penemuan yang luar biasa. Tapi inilah penemuan yang terbesar manusia. Kalau kita berkata ini penemuannya Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita berkata ini pengajaran Tuhan, sebagaimana dikatakan di sini, sekaligus pengajaran untuk umat manusia, maka inilah yang mutlak harus selalu dipegang. Karena itu Allah berfirman, kalau ada dosa yang lain masih mungkin diampuni Allah. Ya kan? Tapi kalau mempersekutukan Allah, tiada maaf bagimu. Ya kan? Saya kira itu ya. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Alam raya ini, Tuhan berada di singgasana, Dia menguasai segala sesuatu. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Sekarang tiba waktunya untuk sesi tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Ibu-ibu silahkan yang mau bertanya langsung kepada Pak Quresh Shihab. Silahkan Ibu. Saya Bu Pia, ingin bertanya dengan Pak Quresh. Tadi udah dijelaskan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Sedang pada ayat Al-Quran yang lain dikatakan bahwa setelah menciptakan makhluknya, Dia bersemayam di atas ars. Bagaimana memahami ini, Pak? Iya, Tuhan wujud di mana-mana. Tuhan di mana-mana, ya kan? Dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Itu bukan berarti bahwa Tuhan duduk di singgasana sana. Ya toh? Nah, saya akan beri contoh Ibu tentang arti arsy, singgasana Allah. Biasanya kita bayangkan dulu kehidupan kita sehari-hari. Biasanya singgasana itu lebih tinggi dari yang selainnya, ya kan? Raja duduk di singgasana. Allah subhanahu kita katakan misalnya dalam suatu negara, di negara kita ada presiden, ada gubernur, ada menteri, ada gubernur, ada kepala daerah, ada wali kota, ada sampai nanti kepala desa. Nah, yang paling tinggi, yang paling di atas, itu mestinya kalau raja dia yang paling berkuasa. Nah, alam raya ini Tuhan berada di singgasana. Saya tidak berkata bahwa wujudnya di sana seperti duduk, tetapi Dia menguasai segala sesuatu. Nah, ya kan? Nah, bedanya dengan manusia, kita lihat sekarang, manusia yang paling tinggi kedudukannya dalam suatu negara, itu boleh jadi hanya tahu apa yang dilakukan oleh bawahan langsungnya. Iya. Presiden cuma tahu apa yang dilakukan menteri. Tidak semua juga yang dilakukan menteri dia tahu. Betul. Apa yang dilakukan oleh kepala desa dia nggak tahu. Nah, kalau Allah karena Dia maha kuasa, itu alal arsyistawa, Dia bukan kata berada itu saya tidak suka itu ya. Tapi kita sudah terbiasa kan? Nah, Tuhan menguasai segala sesuatu karena Dia berada di singgasana itu berarti bahwa kekuasaannya meliputi segala sesuatu dan
bukan hanya yang terdekat, tetapi sampai yang tingkat yang terendah. Itu artinya. Jadi dia tidak menunjuk tempat itu. Oke? Iya. Oke. Silakan Ibu. Sedikit pertanyaan dari saya. Jika ada seseorang yang sedang dalam mencari keesaan Allah atau keyakinan pada Tuhan, seperti mungkin seperti Nabi Ibrahim dalam konteks yang berbeda, tetapi sebelum itu ia meninggal dunia, bagaimana kedudukannya di hadapan Allah? Iya. Saya ingin berkata begini, Tuhan tahu niatnya. Ya kan? Kalau dia bersungguh-sungguh dalam pencariannya, kemudian dia memang ingin mendapatkan yang paling benar, tetapi dia belum dapat, maka saya harapkan dia mendapat anugerah Tuhan. Itu sebabnya orang berkata kekufuran itu bermacam-macam. Ada kekufuran karena keras kepala. Nah, itu dia udah tahu, dia tidak mau terima. Ada orang yang mau cari tahu. Itu ada orang yang mencari ini. Saya sudah inilah sekarang. Tapi kalau ini salah, ada yang memberi saya argumentasi lain yang saya anggap lebih benar, saya tinggalkan ini. Nah, orang yang semacam itu tulus mencari tapi tidak dapat.